Halo guys, apa kabar? Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas suatu kisah yang masih berhubungan dengan dunia mistis. Tetapi berbeda nih dengan video sebelumnya. Kisah mistis yang satu ini berhubungan juga dengan dunia hukum. Bagi kalian penggemar cerita horor dan mistis, mungkin kisah yang satu ini sudah tidak asing lagi. Yap, di video kali ini kita akan membahas kisah Anneliese Michel yang berasal dari Jerman, yang mana kabarnya itu dia dirasuki 6 roh jahat sekaligus. Penasaran guys dengan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Anneliese Michel lahir pada tanggal 21 September 1952 di Bavaria, Jerman. Dia ini memiliki 4 saudara kandung yang semuanya adalah perempuan. Tetapi satu saudara kandungnya telah meninggal pada usia 8 tahun. Keluarganya merupakan penganut Katolik yang sangat taat beragama, dan Anneliese Michel ini dididik secara ketat oleh kedua orang tuanya nih guys. Dijelaskan juga bahwasanya Anneliese Michel ini adalah seorang gadis yang periang. Dia memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan dia juga memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru. Namun, pada bulan September di tahun 1968, tepatnya pada ulang tahunnya nih di usia 16 tahun, kehidupan Anneliese Michel berubah menjadi menyeramkan. Nah guys, kejadian ini berawal pada dini hari, tepatnya pada jam 3 pagi. Dia ini terbangun dari tidurnya karena mencium sesuatu benda yang terbakar di asrama tempat dia bersekolah. Di saat kejadian tersebut, dia sedang seorang diri. Nah, sedangkan teman-temannya sendiri ini pada pulang ke rumah mereka masing-masing dikarenakan waktu sedang weekend. Karena rasa penasarannya, Anneliese Michel pun memutuskan untuk pergi keluar mencari sumber bau terbakar tersebut. Oke, ketika dia keluar, dia berjalan di lorong, tiba-tiba pintu masuk asrama itu terbuka dan tertutup secara kencang. Nah, ketika dicek sama Anneliese Michel, tidak ada satupun orang yang berdiri di depan pintu tersebut. Sontak ketakutan pun menguasai Anneliese Michel pada saat itu. Ya, siapa yang nggak ketakutan? Seorang diri, kemudian pintu terbuka, tertutup. Kalau aku juga pasti ketakutan. Nah, udahlah, ketika dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya, guys, hal aneh tidak berhenti di situ saja. Dia pun melihat tempat pensil, tahu ya, tempat pensil itu bergerak dengan sendirinya, kemudian jatuh ke lantai. Seketika, dia pun terbangun dari posisi tidurnya yang masih di atas kasur. Dan tidak sampai di situ juga. Selimut yang dipakainya seakan-akan ketarik. Seperti ada orang yang menariknya, begitu. Dia merasakan ada kekuatan jahat yang ingin merasukin tubuhnya, kemudian menekan dadanya, seakan ingin membenamkannya ke kasur yang dia tiduri. Dan tidak lama kemudian dia mengalami kejang-kejang yang sangat hebat. Semenjak kejadian itu, Anneliese Michel sendiri kerap mendengarkan bisikan-bisikan yang bahwasanya mengatakan dia telah dikutuk dan akan membusuk di neraka. Dia juga mengatakan setiap orang yang dia lihat, wajah dari orang-orang tersebut seketika berubah menjadi menyeramkan. Nah, pada tahun berikutnya, tepatnya 1969, kejadian yang sama juga terjadi pada Anneliese Michel. Tiba-tiba dia kehilangan kesadaran, dan kemudian dia kejang-kejang. Anneliese pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan ahli saraf, mereka memvonis Anneliese Michel mengidap penyakit epilepsi. Selain itu, dia juga dianggap mengalami gangguan kejiwaan, yang mana dia harus menjalani perawatan ekstra di rumah sakit dan mengharuskan Anneliese untuk mengkonsumsi obat-obat antipsikotik. Pada tahun 1973, di sini nih puncak penderitaannya terjadi. Di mana bisik-bisikan iblis sering didengarnya tidak hanya di malam hari, bahkan guys, di siang hari dia pun kerap mendengar bisikan-bisikan iblis tersebut. Dikarenakan bisikan-bisikan yang terus datang menghantuinya, sehingga Anneliese Michel mengalami depresi berat dan sempat ingin melakukan bunuh diri. Di samping itu juga nafsu makannya hilang seketika karena iblis-iblis tersebut melarang dia untuk makan. Nah, aneh, udah dirasukin
Kemudian dianya dilarang untuk makan. Hebat nggak tuh iblis? Ya kan? Suatu malam dikarenakan kondisi Anneliese Michel yang sudah semakin parah, sehingga pacarnya yang bernama Peter memutuskan untuk menemaninya di dalam kamar asrama. Hanya menemani, tidak berbuat apa-apa, jangan berpikir negatif. Oke? Tetapi pada saat tepat jam 3 pagi, tiba-tiba pacarnya ini terbangun dan tidak menemukan Anneliese Michel di tempat tidurnya. Betapa terkejutnya dia menemukan Anneliese Michel tertidur di lantai dengan kondisi tubuh yang sudah kejang-kejang. Nah, dikarenakan dia panik dan cuma ada dia dan Anneliese Michel pada saat itu, seketika dia menghubungi orang tua Anneliese Michel. Ketika orang tuanya berhasil dihubungi, mereka menyarankan untuk membawa Anneliese pulang ke rumah. Udahlah tuh, Anneliese dibawa pulang ke rumah, kemudian sampai di rumah, Anneliese dinaikkan ke kamarnya untuk segera beristirahat. Kebetulan rumahnya ada 2 lantai. Tidak lama kemudian setelah Anneliese beristirahat, orang tuanya penasaran dengan keadaan Anneliese. Kemudian menyuruh salah satu adik dari Anneliese untuk mengecek keadaannya seperti apa. Hal yang menyeramkan terjadi pada saat adiknya mengecek keadaan Anneliese di kamar. Dia mendapati Anneliese sedang mencakar dinding kamar, memakan laba-laba, menggonggong seperti anjing, dan lebih parahnya lagi, dia bahkan meminum urinnya sendiri. Gak paham lagi aku sama iblis ini. Udah orang dilarang makan, terus minum urinnya sendiri. Kelewatan kok iblis. Dan sempat juga dia melukai dirinya sendiri nih guys. Tidak berhenti di situ saja. Beberapa kali orang tua Anneliese juga mendapati Anneliese menghindar ketika melewat tanda salib yang ada di rumah mereka dengan keadaan yang marah dan mata berwarna hitam sepenuhnya. Dikarenakan kejadian-kejadian yang tidak lazim tersebut, akhirnya orang tua Anneliese menyimpulkan bahwasanya anaknya tidak sedang mengalami penyakit epilepsi yang mana divonis oleh dokter selama ini, melainkan telah dirasukin oleh roh jahat. Orang tua Anneliese Michel pun meminta bantuan kepada seorang uskup di tempat tinggal mereka. Kemudian uskup tersebut menugaskan 2 orang pendeta, yaitu pendeta Ernest Alt dan pastor Arnold Renz, untuk melakukan pengusiran setan yang telah merasukin Anneliese selama 5 tahun terakhir. Setelah mereka melihat kondisi Anneliese, kedua pendeta tersebut pun membenarkan bahwasanya Anneliese memang sedang dimasuki oleh iblis atau setan. Dengan bimbingan dari kedua pendeta tersebut, akhirnya Anneliese Michel melakukan banyak konseling. Namun sayangnya, setelah melakukan konseling tersebut, kerasukan yang menyerangnya bukannya berkurang, tapi malah semakin parah. Nah, melihat kondisi Anneliese yang semakin parah, akhirnya kedua pendeta tersebut meminta izin ke Uskupan Pusat untuk melakukan ritual eksorsisme. Jadi, eksorsisme ini adalah ritual atau praktik untuk pengusiran roh jahat yang dipercaya sedang merasukin diri seseorang atau di suatu tempat yang dipercaya juga sedang mengalami kerasukan. Akhirnya, Keuskupan Pusat memberikan izin untuk melakukan ritual tersebut. Pada tanggal 24 September 1975, ritual pertama pun dilakukan. Ritual ini sendiri pun dihadiri oleh ayahnya Anneliese dan juga pacarnya Peter. Tidak lama ritual dilakukan, akhirnya pendeta Alt berhasil memanggil roh jahat yang telah merasukin tubuh Anneliese Michel. Di saat roh jahat tersebut berhasil dipanggil, seketika itu juga dia melakukan penyerangan kepada semua orang yang hadir pada saat ritual tersebut dilakukan. Bukannya berhenti, tetapi ritual tersebut tetap dilanjutkan oleh pendeta Alt. Di saat mereka berhasil menanyakan siapa nih roh jahat yang berhasil memasuki tubuh Anneliese Michel dengan berbagai bahasa, diantaranya bahasa Yahudi, kemudian Yunani kuno, kemudian ada bahasa Latin, akhirnya diketahui bahwasanya makhluk yang menguasai tubuh Anneliese Michel bukan hanya 1, melainkan 6 roh jahat sekaligus.
Nah, siapa aja sih iblis-iblis yang merasuki tubuh Anneliese Michel? Jadi iblis-iblis yang merasuki tubuh Anneliese Michel adalah iblis-iblis Judas Iscariot, Adolf Hitler, Nero, Cain atau Cain, Fleischmann, dan yang paling kuat yaitu Lucifer. Kedua pendeta ini pun berkata kerap berhadapan dengan roh Lucifer, yang mana roh ini memang salah satu yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Nah, dari September 1975 sampai dengan Juli 1976, 1 atau 2 kali ritual diadakan setiap minggunya, yang mana beberapa sesi pernah dilakukan lebih dari 4 jam. Selama sesi-sesi tersebut dilakukan, kedua pendeta tersebut juga mendapatkan izin untuk merekam sesi ritual dalam bentuk kaset. Nah, berikut adalah cuplikan asli dari kaset rekaman Anneliese Michel pada saat ritual tersebut dilakukan. Kalian boleh skip bagian ini apabila kalian tidak mau atau takut untuk mendengarkan cuplikan kaset tersebut. Selama 10 bulan ritual tersebut dilakukan, Anneliese Michel telah mengalami kerusakan di beberapa bagian tubuhnya. Seperti ligamen di bagian lututnya telah pecah, hingga kakinya mengalami kelumpuhan. Sehingga pada saat-saat tertentu orang tua Anneliese Michel harus membantunya. Berat badan Anneliese Michel pun setiap hari semakin turun secara drastis. Akhirnya pada tanggal 1 Juli 1976, Anneliese Michel ditemukan telah meninggal pada usia 23 tahun. Tetapi tepat sehari sebelum kematiannya, Anneliese sempat memohon agar ritual ini segera dihentikan. Dia juga sempat mengutarakan kata-kata terakhirnya kepada ibunya, yaitu, "Ibu, aku takut." Dan kata memohon pengampunan kepada kedua pendeta yang telah berusaha menolongnya selama dia dirasuki 6 roh jahat tersebut. Nah, seperti di video awal tadi yang sempat aku jelasin, kenapa sih kisah ini berhubungan dengan dunia hukum? Tidak lama setelah Anneliese dinyatakan meninggal, pihak kepolisian setempat datang untuk melakukan otopsi, dan hasil dari otopsi yang dilakukan menunjukkan bahwasannya Anneliese Michel meninggal karena kekurangan gizi dan terdapat beberapa luka di bagian tubuhnya. Dan pada saat meninggal terlihat tubuhnya sangat kurus dan beratnya tidak kurang lebih dari 34 kg. Dijelaskan bahwasanya orang tua Anneliese Michel dan kedua pendeta yang sempat menolong Anneliese Michel menjadi tersangka dalam kasus kematian Anneliese Michel ini. Kenapa sih mereka bisa dinyatakan sebagai tersangka? Jadi mereka dituduh menghentikan pengobatan secara medis dan lebih memilih cara lain, yaitu pengusiran setan atau ritual eksorsisme tersebut untuk melakukan penyembuhan terhadap Anneliese Michel tanpa berkonsultasi dengan pihak medis. Dari pihak medis sendiri juga sangat menyayangkan tindakan yang telah diambil oleh orang tua Anneliese, dan mereka mengatakan Anneliese bisa saja selamat apabila tetap melanjutkan untuk mengkonsumsi obatan psikotik yang telah mereka berikan. Nah, pengadilan setempat menjatuhkan hukuman 6 bulan percobaan kepada orang tua Anneliese Michel dan kedua pendeta tersebut. Dan tuduhan yang dijatuhkan kepada mereka seperti yang tadi aku udah jelaskan, bahwasanya mereka dianggap menghalangi upaya medis dalam melakukan penyembuhan Anneliese Michel dan menggunakan praktik ritual pengusiran setan pada saat kondisi Anneliese Michel sudah semakin memburuk. Sedangkan pada sebuah konferensi pers, pihak keuskupan pusat menyangkal bahwasanya mereka terlibat dalam kasus kematian Anneliese Michel ini. Dan mereka mengatakan bahwasanya Anneliese tidak kerasukan sama sekali. Nah guys, setelah 11 tahun berlalu, semenjak kematian Anneliese Michel, makam Anneliese ini diminta untuk digali
hanya untuk memastikan bahwasanya mayatnya telah membusuk dan tinggal tulang belulang seperti manusia pada umumnya setelah meninggal sekian lamanya. Ini dikarenakan begitu banyaknya orang yang tidak percaya bahwasanya hingga ajalnya menjemput, Annelies Michel ini tidak mendapatkan kedamaian sama sekali. Dan hingga hari ini pun masih banyak orang-orang berdatangan ke makamnya Annelies Michel hanya untuk berdoa, berziarah demi ketenangannya. Kisah dari Annelies Michel ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal di Eropa, khususnya di Jerman. Bahkan ada film yang telah dibuat yang terinspirasi dari kisah nyata Annelies Michel ini pada tahun 2005 yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisah dari Annelies Michel ini? Silahkan kalian komen di bawah, dan seperti biasa, semuanya kembali ke penilaian dan ke pemahaman masing-masing orang. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, coba deh kalian nonton. Untuk kalian yang ingin memberikan ide atau kisah-kisah seru yang lainnya untuk kita bahas, jangan lupa follow Instagram saya, dan jangan lupa, ini yang paling penting, jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, kemudian di-like, komen juga, agar kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.